alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama hormat saya kepada jamaah yang mohon maaf, memang tadi saya sudah meminta izin untuk terlambat sekitar setengah jam dari jadwal yang seharusnya jam 11:30. Saya ingin mengantarkan kita dengan satu ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, ketika Allah mengungkapkan kata-kata aku, itu artinya itu prerogatif dia. Tidak ada kekuatan yang bisa bersekutu dengannya terkait dengan keakuannya. Maka ketika bicara khalaqa, itu artinya penciptaan itu sepenuhnya urusan Allah. Ya, tidaklah aku ciptakan. Wa ma khalaqtul jin wal ins. Allah mengatakan manusia, jin dan manusia, mengedepankan jin. Para alim ada mengatakan karena memang jin tercipta lebih dahulu dari manusia. Wal ins. Ketika bicara tentang manusia, Quran juga punya redaksi yang bermacam-macam istilah. Ada an-nas, ada al-bashar, ada bani Adam, ya, ada al-abd atau hamba. Ketika bicara ins, penekanannya lebih kepada jiwa. Ya, uns atau mungkin berakar dari kata nasyah yang punya sifat selalu sering lupa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi kata-kata ins sudah menekankan berpeluang dan berpotensi manusia ini lupa dengan hakikat penciptaan itu sendiri. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, liya'budun, kecuali menyembah kepadaku. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik di bawah judul Tauhidul Ibadah. Tauhidul Ibadah itu artinya kesatuan ibadah. Tapi sebelum kita ke sana, kata-kata tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, itu seharusnya kita pahami bahwa hakikatnya secara mutlak peran kemanusiaan kita itu adalah peran sebagai hamba. Kalau mau diterjemahkan lagi dengan pendekatan yang lebih provokatif, peran sebagai budaknya Allah. Cuma bedanya menjadi budak manusia dengan budaknya Allah, budak manusia itu tidak akan bisa lebih merdeka dari majikannya. Sama juga budaknya Allah, kita tidak akan bisa lebih merdeka dari majikan kita. Siapa majikan kita? Allah. Otomatis ketika kita hanya tidak bisa merdeka di depan majikan kita, kita bisa merdeka di depan siapapun. Siapapun di sini bisa artinya orang lain dengan kedudukan yang dia punya. Bukan karena dia pimpinan lantas saya harus menyembahnya, harus meng-ABS-kannya asal Bapak senang. Tidak begitu. Kenapa? Karena saya bukan budak dia. Saya budaknya Allah. Atau bukan karena saya miskin lantas kemudian kepada harta saya akan memperlemah keyakinan saya, merusak prinsip hidup saya. Di mana saya mungkin adalah orang yang tiap malam sujud tapi dalam cari makan karena anak saya banyak, atau mungkin karena saya hidup susah, atau mungkin sedang saya ada satu keperluan lantas kemudian begitu segepok harta ditawarkan kepada saya akan memperlemah keyakinan, memperlemah prinsip, atau membuat menjadi fleksibel nilai-nilai yang harusnya saya anut. Tidak demikian. Ya, seorang yang mengatakan dirinya adalah budaknya Allah adalah orang yang tidak menganggap harta, kedudukan, popularitas dan semuanya itu sebagai segala-galanya. Tidak. Seorang bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah atau haji. Dia seorang artis yang bisa kita bilang bom seks misalnya. Kita ambil contoh sajalah Dewi Persik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, bertaubat kepadanya. Ya, dia berangkat umrah. Saya yakin bahwa dia akan menutup auratnya minimal di waktu melaksanakan umrahnya. Tapi kenapa begitu pulang dia kemudian membuka kembali? Atau seperti artis yang pernah diwawancarain di satu acara televisi, baru saja pulang umrah tapi hampir telanjang ketika tampil di televisi. Jawabannya sederhana, karena dia tidak pernah menjadi budaknya Allah. Dia cuma menjadi budak dari popularitasnya, menjadi budak bagi pekerjaannya, yang untuk itu apapun dia akan lakukan, walau harus mengorbankan nilai-nilai penting atau nilai-nilai moralitas dalam hidupnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa Allah menekankan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun.
Peran besar, peran utama, mau jadi apapun kita di muka bumi, terserah, mau jadi apapun. Dengan keadaan yang bagaimanapun, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, mau punya jabatan, mau tidak punya jabatan, mau populer, mau tidak populer, peran utama kita itu adalah liya'budun, cuma menyembah Allah saja. Di sini ada rektor, mungkin sedang proses pergantian atau pemilihan rektor baru. Rektor itu hakikatnya adalah budaknya Allah. Saya di rumah adalah suami bagi istri saya adalah budaknya Allah yang memerankan fungsi sebagai suami bagi istri saya, orang tua bagi anak saya, ustadz bagi jamaah atau kaum saya. Ada orang kaya yang rumahnya hebat dengan orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, di hadapan Allah mereka punya nilai yang sama. Dan kesadaran ini yang Allah mau terbangun dalam diri kita sebenarnya. Karena kalau kita keluar dari kesadaran ini, maka kita akan mengerjakan pekerjaan yang lompatan-lompatan pekerjaan itu pasti akan sangat amat tergantung dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Padahal ketika kita mengakui adanya perbudakan dalam hidup kita, dalam tanda petik, karena yang saya maksud bukan perbudakan manusia dengan manusia, ya, tapi perbudakan yang dimaksud ini adalah perbudakan dari pemilik semesta raya kepada kita, pemilik matahari yang ngatur matahari itu, pemilik siang dan malam yang mengatur peredaran siang dan malam itu. Kita memperbudak diri taw'an wa karhan, sukarela atau terpaksa. Enggak usah cerita, apapun ceritanya, kita tidak pernah bisa berkuasa menentukan kapan kematian terjadi kepada kita, karena dia yang pegang prerogatifnya. Tidak ada kekuatan kita untuk menentukan bahwa hari ini saya akan tersenyum terus. Tidak ada. Tidak ada kekuatan dalam diri kita yang bisa menentukan sepertinya saya tidak akan keluar dari kesulitan sepanjang hari ini. Tidak ada. Kita hanya bisa menduga-duga. Yang memiliki kepastian itu cuma Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang memperbudak dirinya kepada manusia, orang yang menjadi majikannya itu pun sebenarnya berada pada status yang sama, juga mengalami ketidakpastian. Ini sebenarnya harga tinggi dari orang yang dia memperbudak diri kepada Allah. Nah, persoalannya sekarang, bahasa perbudakan ini sama. Ini yang kalau kita bawa kepada judul kita dengan istilah tauhidul ibadah, satu kesatuan sistem perbudakan atau sistem ketundukan atau sistem penyembahan kepada Allah itu ditandai minimal dengan dua hal. Pertama, al-kufru bit-taghut. Kita menolak segala sesuatu yang melampaui batas. Seorang boleh duduk sebagai pemimpin, tapi dia tidak boleh menetapkan bahwa apa yang keluar dari pernyataannya adalah maklumat atau hukum yang tidak bisa ditolak dan harus dilaksanakan, suka tidak suka, tidak bisa. Sama kita selama itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah ditetapkan Allah, kita akan tolak itu. Misalnya, ketika presiden kita dengan rombongannya pergi ke Jepang dan kemudian dia minum sake bersama, maka saya mengatakan bahwa itu musibah bagi umat Islam di Indonesia. Karena ini pertama dalam sejarah kita punya presiden kita mempertontonkan untuk minum minuman yang haram atas nama negara. Bukan lantas karena dia presiden kita tidak boleh dan tidak berani untuk mengatakan yang dia buat salah. Nah, itu yang dimaksud dengan al-kufru bit-taghut. Segala sesuatu yang bersifat taghut tidak bisa kita benarkan. Ketika BBM naik turun, saya pikir oke lah, silahkan kalian yang mengerti mekanisme pasar, kalian yang aturlah. Kalian orang ekonomi, kalian yang tahu. Kalian orang politik, kalian orang yang tahu. Kenapa? Karena kalau kemudian kita menyerahkan sistem pengaturan harga BBM kepada mekanisme pasar, naik dolar maka naik BBM, turun dolar maka turun BBM, udah itu urusan kalian. Tapi kalau presiden minum sake, saya harus ikut bicara untuk mengatakan bahwa dia melakukan yang haram. Dan dia telah menistakan negara ini untuk menganggap bahwa kalau begitu seorang presiden dari republik negeri muslim terbesar di muka bumi menyatakan bahwa nggak ada masalah, kami minum khamar itu tidak ada persoalan. Maka saya hanya mengatakan banyaklah istighfar karena itu musibah bagi umat Islam di Indonesia. Nah, itu contoh al-kufru bit-taghut. Maksud saya apa? Kita bukan lantas karena dia pimpinan, bukan lantas karena dia orang tua. Siapa yang mengatakan bahwa anak durhaka sama orang tua? Ya, benar, ada anak durhaka sama orang tua. Tapi siapa bilang bahwa orang tua tidak pernah bisa durhaka sama anaknya?
Ada berapa banyak kekurang ajaran, ketidakbenaran, penyimpangan moral yang terjadi pada anak-anak sekarang. Itu karena sebab kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Kedurhakaan itu dimulai dari durhakanya dia kepada Allah misalnya. Orang tua tidak izin anaknya menutup aurat. Orang tua tidak izin anaknya menjadi soleh karena sekarang sedang musim ISIS. Saya sering bilang, ISIS di Indonesia, saya menganggap itu sebuah anomali. Anomali apa? Itu pasti sebuah permainan. Kenapa? Indonesia ini tidak. Tanya seluruh rakyat Indonesia. Kita berpikir cerdas sajalah. Kalau ISIS itu adalah sebuah gerakan dari orang yang ingin menegakkan daulah Islamiyah al-alamiyah atau negara Islam dunia, saya yakin propaganda mereka yang paling banyak adalah propaganda konsep ketimbang propaganda mempertontonkan video penyembelihan orang demi orang. Nggak ada itu. Siapa yang bisa simpati? Bagaimana saya bisa simpati kepada orang yang dia bicara ini negara Islam, tapi kampanyenya selalu nyembelih orang? Dan itu yang sampai sama kita loh. Dan selalu video itu asli dari mereka, ori dari mereka. Sementara video yang ori yang menceritakan, saudara-saudara, kami menegakkan negara Islam, maka kami membahas bahwa konsep negara itu seperti ini. Kami menghimbau bergabunglah bersama kami karena kami butuh tenaga intelektual yang banyak, tenaga ulama yang banyak, tenaga praktisi hukum yang banyak, karena kita akan mendirikan sistem ini. Mana tausiah atau mana pemaparan yang seperti itu kita dapat? Enggak ada. Maka saya bilang, ada apa dengan ISIS? Kayaknya ini kerjaan orang-orang yang memang sengaja untuk membuat kita menjadi panik. Tengok kasus Syria. Ketika Mujahidin mulai menang melawan pemerintah diktator itu, muncul ISIS di situ. Ketika Mujahidin Sunni hampir menang melawan kelompok Syiah Irak, muncul ISIS di situ. Ketika Mujahidin hampir menang melawan pemerintah sekuler di Libya, muncul ISIS di situ. Nah sekarang, alhamdulillah, Yaman terus diambil oleh koalisi 10 negara untuk membombardir Syiah supaya jangan ada akses ISIS. Indonesia dari teroris Al-Qaeda, ISIS. Ntar lagi entah apa namanya juga akan muncul di Indonesia. Padahal siapa mereka, kenapa mereka dan sebagainya kita tidak tahu. Yang saya maksud, al-kufru bit-taghut. Kita tidak boleh karena ini simbol Islam, jadi kita harus hati-hatilah. Ya, kalau memang batil kita harus sampaikan bahwa itu batil. Bukan lantas sama seperti semalam saya menonton ceramahnya Gus Nuril Arifin. Mungkin Bapak ada dengar itu. Ya. Dia ceramah, akhirnya ceramahnya dihentikan orang. Saya kira cocok memang daripada ditabuk mulutnya sama orang, lebih bagus dia diberhentikan ceramahnya. Kenapa? Karena ceramahnya lebih memprovokasi umat Islam untuk kemudian melakukan tuduhan-tuduhan tanpa ilmu dan tanpa dasar. Walau dia seorang gus sekalipun, walau dia seorang ustaz. Sama seperti saya sedang ceramah nanti, Bapak boleh saja melihat kalau ada yang tak beres dari ceramah saya, Bapak tegur saya. Kenapa? Dia bilang rumahnya Khadijah sekarang sudah jadi toilet di Masjidil Haram. Kemudian Habib-habib keturunan Nabi semua disembelih oleh pemerintah Wahabi di sana. Ini ngomong atau apa ini? Kita lebih bagus hidup dipimpin Cina, masih bisa selawatan, ketimbang dipimpin Islam tapi nggak bisa selawatan. Islam mana? Cina mana? Terakhir, nanti Bapak boleh cek di YouTube Gus Nuril, cari aja Gus Nuril. Nah, dapat ketemu nanti ceramah dia dihentikan oleh seorang Habib. Gara-gara udah apa namanya aneh. Dia bilang sekarang Cina sekarang membangun jalur kereta api dari Gurun Gobi ke Madinah. Kereta api mana? Jadi dianggapnya orang yang dengar ceramah dia itu semuanya orang bodoh gitu. Ini Gus yang pernah ceramah di malam Natal di salah satu gereja di Surabaya. Jadi kalau togut ya togut. Kita tidak boleh, hati-hati karena sekarang banyak togut berbungkus ustadz. Lihat Indonesia sekarang latah batu aki misalnya. Saya alhamdulillah saya baru pulang umroh, saya bilang saya ada satu yang saya dapat, sedekat apapun orang ke Ka'bah belum itu menandakan bahwa dia dekat sama Allah. Jadi dekatnya kita sama Allah bukan seberapa dekat kita sama Ka'bah. Saya memperhatikan ada banyak orang yang makin dekat ke Ka'bah, aktivitasnya menunjukkan semakin bodohnya dia dari Islam. Apa contohnya? Dibukanya sorbannya, dihapus-hapuskannya ke dinding Ka'bah. Itu dengan senyum saya berpikir ini gawat kalau orang Indonesia datang kemari yang dekat ke Ka'bah yang baru beli batu akik.
Ya bisa jadi dia akan menghapus-hapuskan batu akinya pula ke Ka'bah dan kemudian menganggap ada keberkahan khusus dari situ. Jadi hebatnya kita menjadi muslim sebenarnya tidak ditandai dengan pikiran-pikiran mistik seperti itu yang harus hidup di tengah kita, enggak. Apa lantas saya makin dekat ke Ka'bah saya makin bisa nangis? Enggak juga. Ada orang makin dekat ke Ka'bah makin berkeringat, mukanya makin sangar. Karena sifat di situ nafsi-nafsi, lebih peduli kepada dirinya. Dia tidak peduli sama orang lain. Orang lain sudah mau dekat ke Ka'bah, dia tarik ke belakang. Kenapa? Karena dia ingin lebih mencium Hajarul Aswad di luar. Nah, itu contohnya. Jadi al-ibadah, apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah. Tadi saya sebenarnya ini pelajaran harusnya dimulai daripada hakikat ibadah. Tapi saya ngelompat kepada tauhidul ibadah. Mungkin nanti ada waktu lain insyaallah, karena saya lihat ada jadwal-jadwal saya di waktu yang lain. Ya. Jadi mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, mau ngapain pun kita, indikator pertamanya harus al-kufru bit-taghut. Harus ada terbuang segala yang berbau taghut. Taghut itu apa? Taghut itu belum tentu manusia, tapi segala sesuatu yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Makin sering sholat makin sombong. Dia pikir surga sama dia. Orang lain tidak layak masuk surga. Ya, ada berapa banyak orang yang aktivitas ibadahnya tinggi, tapi mulutnya menyakitkan kalau bicara. Itu indikasi orang yang tidak benar ibadahnya sebenarnya. Yang muncul malah sifat togho. Padahal Allah tidak mensurga nerakakan kita karena sebab amal ibadah kita. Walaupun amal ibadah adalah indikator yang memungkinkan seseorang bisa menunjukkan dia berpeluang surga atau neraka. Ya, baik. Apa ciri kita bahwa kita al-kufru bit-taghut adalah ibtiad anit taghut. Apa itu? Menjauhi segala sesuatu yang berbau taghut dalam diri kita. Ada syirik. Orang banyak tanya, Ustaz, sebenarnya hukum pakai batu cincin itu gimana sih? Saya bilang enggak ada masalah. Nabi Muhammad SAW juga pakai cincin, walaupun dia memakai di antara jari jentik dan jari manis dia di sebelah kanan. Cuma kalau batu Nabi ngadap kemari. Jadi kalau tangan saya seperti ini, batunya di sini. Kenapa batunya di sini? Karena sebelah belakang itu semacam stempel. Jadi Nabi itu cuma satu-satunya dia punya stempel, sehingga kalau ada surat dia pakai cincinnya itu. Jadi mau batu akik, mau batu selama tidak, ini dia, ada mau syirik, jangan pakai syirik. Ini istimewa Pak batunya, ini khusus ini. Ini ngambilnya saja pun pakai syahadat 173 kali ini. Misalnya. Terus kemudian waktu diasah, ini yang ngasah ini tidak boleh tidak berwudu. Dan mulutnya harus terus berzikir karena di dalamnya ada diisi ini. Nah, kalau yang udah begitu, selama memakai itu, selama itu dia berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati aja di situ. Dan terkadang syirik itu bisa muncul dalam bentuk yang lain. Kita terus terang, kita ini kekuatan ketundukan kepada Allah tidak luar biasa aman. Ya, kita sering merasa lebih nyaman kalau di kantong kita ada duit ketimbang bersama kita ada Allah. Itu masih, saya bilang ini masih sulit ini. Pada makam tertinggi sebenarnya ada atau tidak ada duit, kita enjoy saja dalam hidup. Kenapa? Karena Allah yang telah melepas kita sebagai hambanya di muka bumi pasti akan membekali kita dengan bekal yang cukup untuk kehidupan kita. Cuma sering terjadi kan penyimpangan. Penyimpangan yang muncul misalnya bagaimana? Saya mau masuk nih dari jabatan A di satu perusahaan atau di satu instansi, atau mau jadi wakil. Sekarang mengambil amanah saja orang tidak percaya sama Allah. Dia lebih percaya kepada kekuatan duitnya. Jadi berapa dia punya duit, segitulah, maka peluangnya akan lebih besar. Ini mau pilkada serentak. Siapa bilang pilkada bisa bersih sebersih-bersihnya? Siapa bilang orang jadi anggota dewan dia tetap saja, saya tidak mengatakan semua, tapi tidak sedikit orang yang kemudian menghitung perolehan suara itu dari berapa kepala yang harus memilih dia dan berapa kepala yang bisa dan harus wajib bisa memilih dia. Hitungannya duit. Terus kalau saya mau mendapat jabatan, saya memberikan uang. Apakah ini bahagian dari ibadah? Apakah ini bahagian dari ketundukan kepada Allah? Jawabannya tidak. Maka makin sering keberkahan menjauh dari kita, bukan karena Allah tidak sayang sama kita, karena memang kita yang tidak percaya sama Allah, maka Allah pun tidak akan memberikan kekuatan kepada kita.
Oke. Kemudian tauhidul ibadah, tadi indikator pertamanya adalah al-kufrun, yang kedua al-iman. Jadi yang pertama tolak segala yang berbau syirik. Yang kedua kita beriman. Sama siapa? Sama Allah. Ini wali kota Medan ini akan, Pak wali kota sudah maju nih, saya mau maju juga. Loh kenapa Ustadz kok ikut maju? Ya, biaya berapa? Gak ada. Maksudnya gak ada, saya gak punya duit. Jadi kenapa nekat maju? Ya, saya yakin bahwa Allah akan membantu saya. Yakin kayak mana Pak Ustadz? Gak zamannya. Nah itu penyakit kita. Kita sering memulangkan segala sesuatu kepada zaman. Al-imanu billah artinya apa? Siapa yang mengatakan bahwa menjadi muslim yang baik kita harus kerja kita ngaji-ngaji aja Pak? Kelemahan kita sekarang ini banyak pengurus masjid kita suruh ngurus masjid saja, sementara ngurus kelurahan itu orang-orang yang biasa duduk di warung sambil mabuk misalnya. Yang ngurus politik, kayak kemarin lihat satu video menarik tentang seorang anggota dewan ditangkap polisi tengah jalan gara-gara melanggar rambu lalu lintas. Tapi si anggota dewan mencak-mencak luar biasa dengan mengatakan, saya orang hukum ya, Anda juga orang hukum. Mungkin ibu ada pernah lihat itu, ya. Lantas kemudian polisi membawa, sini Pak kita lihat. Nah ini Bapak, ini tadi mobil Bapak melanggar rambu-rambu. Iya, tapi kenapa Anda di sini jaganya, nggak di sana? Dengan bahasa yang keras. Loh Pak, jadi untuk apa ada rambu-rambu? Kalau kami juga harus duduk di sana. Dengan bagus itu polisi jawabnya. Dia bilang apa? Saya tetap salahkan kalian karena kalian menjebak saya itu. Rumah saya di sana. Loh, jebak apa? Rambu-rambu sudah jelas nggak boleh belok. Tapi dia belok saja di situ. Dan dia mengatakan dia dijebak. Padahal jelas rambunya tidak boleh belok. Terakhir kalimatnya karena udah nggak tahu apa-apa. Terserahlah. Jadi sebuah kekasaran yang muncul sebenarnya dari itu tadi, pembangkangan. Padahal ketika seorang dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah, saya mengatakan bahwa Islam ini agama yang sebenarnya berharap besar orang baik itu masuk ke wilayah-wilayah penting. Pak Ustadz, baiklah Islam ngajari yang benar, baik ya. Kemudian ya itu kan artinya sama saja kita disuruh di masjid. Nabi marah kalau ada orang seharian di masjid nggak ada kegiatan kecuali zikir. Nabi nggak suka itu. Kalau mau minta kaya kerja. Kaya tidak muncul dari doa. Jadi kenapa? Karena yang dimaksud ibadah dalam Islam ini, jangankan kita di masjid, kita di kamar mandi saja itu bahagian dari peribadatan kita kepada Allah. Saya kemarin masuk di salah satu toilet di Masjidil Haram. Seorang bapak tua begitu lama antri. Kena kelamaan dia pukul itu pintu toilet. Bak bak. Dari dalam mukul lagi. Bak bak. Jadi saya merhatiin itu. Ketika yang dari dalam keluar, si bapak mau masuk, tapi begitu masuk si bapak keluar lagi dan kemudian pergi. Saya hampir yakin kalau begitu itu kotoran belum dibersihkan dengan betul, membuat si bapak nggak siap masuk ke tempat itu. Pertanyaannya, Islami nggak perilaku orang yang di dalam? Jangan lupa, buang air sekalipun itu ibadah. Cuma jangan samakan cara ibadahnya seperti di masjid. Apa ibadahnya? Kalau kita buang air, maka istinja, perhatikan. Istinja itu meliputi membersihkan diri kita setelah buang air dan membersihkan tempat buang air itu sehingga begitu kita tinggalkan, orang selanjutnya tidak tersakiti. Jadi bagaimana cara kalau saya baru makan jengkol buang air di WC umum? Harus belajar dulu caranya. Supaya jangan begitu kita keluar, orang setelah kita tersakiti. Ada bau yang tidak bisa disiram dengan air saja hilang, tapi ada bau yang kita harus menyediakan kaporit atau apa namanya pun lah, karbol atau apapun, sehingga mengeluarkan bau yang enak. Setelah itu baru kita nyaman keluar. Itu bentuk tanggung jawab. Sehingga ibadah itu juga tanggung jawab kita. Bahwa pendidikanku terhadap anakku
atau pekerjaan yang kulakukan untuk mendidik anakku itu bahagian dari tanggung jawabku sebenarnya. Ya. Makanya al-imanu billah ini merupakan prasyarat untuk kita tetap berada pada suhu yang sama, sehingga Allah akan memberikan bantuannya di semua posisi hidup kita. Jadilah tauhidullah ini akan membangun keikhlasan. Jadilah kita menyadari bahwa beribadah secara mahdoh itu sebenarnya fardhiyah. Efeknya sangat pribadi. Kita butuh peribadatan di mana kita punya pengaruh peribadatan yang tinggi. Seorang yang amat sangat solehnya, tapi dia cuma supir seorang direktur, sementara direkturnya orang yang sangat ahli maksiat, itu tidak akan bisa memberi pengaruh besar bagi Pak Direktur. Tapi kalau sebaliknya, si supir ini ahli maksiat, tapi direkturnya orang soleh, itu akan memberi pengaruh lebih. Maka itu artinya para abdullah, para hamba Allah yang benar, itu harus merebut posisi-posisi penting di tengah manusia. Tentu saja perebutan harus dilakukan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin kita bisa diskusikan topik yang saya sampaikan ini. Bagi yang menginginkan, tapi ini sedang saya buat dalam bentuk Rusmul Bayan berbahasa Arab, tapi kalau ada yang mau nanti bisa saya kirim via email. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.